Selamat pagi teman-teman, kita kembali lagi di acara dibacain buku. Pada episode kali ini kita sudah memasuki isi daripada buku Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam. Kita akan membaca bab 1 yang berjudul Memahami 3 Dimensi Agama. Yang pertama, dimensi Islam. Ketika menutup sebuah dialog panjang dengan malaikat Jibril, sebagaimana dikisahkan oleh Umar bin Khattab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, itu tadi Jibril yang datang mengajarkan agama kepada kalian. Itu tadi Jibril yang datang mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam dialog tersebut ada 4 topik utama yang diperbincangkan. 3 diantaranya tentang dimensi-dimensi agama yang saling terpadu, yaitu tentang al-Islam atau penyerahan diri dan kepasrahan, al-iman atau kepercayaan, dan al-ihsan atau aktualisasi diri. Sedangkan topik satu lagi tentang hari kiamat, yang mana Nabi tidak berkenan menjawab pertanyaan Jibril tentang itu, atau mungkin pembicaraan mengenai rincian tanda-tanda hari akhir merupakan penambahan dari para periwayat hadis. Cukup menarik penegasan agama yang diajarkan Jibril. Seolah-olah Nabi dengan intuisinya memprediksi akan terjadi institusionalisasi atau pelembagaan agama pada kemudian hari, dengan mengutamakan 1 atau 2 dari dimensi agama yang lebih dominan dan mengabaikan dimensi lainnya. Kenyataannya, belum begitu jelas mengapa hingga kini al-Islam yang merupakan salah satu dimensi agama menjadi institusi agama formal bagi ajaran-ajaran yang dibawa dan diperkenalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril menanyakan, "Muhammad, katakan padaku, apakah al-Islam itu?" Dalam jawaban Nabi tidak ada isyarat yang menunjukkan bahwa yang ditanyakan adalah sebuah bangunan agama yang dilembagakan. Yang dipahami Nabi adalah makna aslinya, yaitu penyerahan diri atau kepasrahan kepada Tuhan. Penyerahan diri tersebut ditandai dengan menyaksikan hakikat, dalam kurung hakikat, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke rumah Allah sepanjang mampu menempuh perjalanan. 5 jenis perbuatan yang kemudian populer dengan 5 rukun Islam. Seandainya al-Islam yang dimaksud Nabi adalah bangunan agama yang melembaga, sepertinya tidak akan ada pernyataan, "Itu tadi Jibril datang mengajarkan agama kepada kalian" di akhir dialog. Setidaknya Nabi akan mengatakan, "Itu tadi Jibril datang mengajarkan Islam." Al-Islam sebagai penyerahan diri atau sikap berserah diri adalah karakteristik agama yang paling esensial. Inilah warisan para nabi. Sejak Allah memerintahkan moyangnya para nabi, Ibrahim alaihissalam, secara langsung dan tegas, "Ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, berserah dirilah." Ia patuh dan mengatakan, "Aku berserah diri kepada Tuhan sekalian alam." Quran Surat Al-Baqarah ayat 131. Sikap keagamaan itu juga yang diwasiatkan oleh Ibrahim alaihissalam dan Yakub alaihissalam kepada para anak keturunannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Oleh karena itu, Allah menegaskan
Adakah agama yang paling baik dan indah melebihi penyerahan diri kepada Allah? Quran Surat Al-Nisa ayat 125. Penyerahan diri begitu penting dan esensial dalam agama karena terkait dengan fungsi kekhilafahan manusia. Terkait dengan fungsi kekhalifahan manusia, fungsi menjadi asisten Allah di muka bumi demi tersebarnya kebaikan dengan cara pengelolaan hidup manusia dan alam yang lebih baik. Sebagaimana diceritakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, para malaikat mengkhawatirkan penciptaan manusia akan mengakibatkan pertumpahan darah dan kerusakan di bumi. Kerusakan dan pertumpahan darah memang terjadi dalam kehidupan manusia, tetapi itu terjadi bukan karena karakteristik manusia, melainkan disebabkan kesombongan, arogansi, dan independensi manusia. Tuhan menjamin manusia akan selamat dari pertumpahan darah dan kerusakan di bumi jika berserah diri dan pasrah. Esensi penyerahan diri itu antara lain ialah penghambaan diri hanya kepada Tuhan, kerendahan hati, penuh rasa syukur, dan terbebas dari dominasi ego. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, jika agama adalah kepasrahan, bukankah itu berarti membenarkan klaim sebagian ilmuwan bahwa agama mematikan nalar dan membangun sikap pesimisme serta fatalisme lantaran seluruh sikap dan perilakunya disandarkan hanya kepada Tuhan? Kemungkinan munculnya pesimistis dan fatalisme dalam agama memang terbuka, tetapi dengan catatan itu terbatas pada orang-orang yang tidak memahami fungsi kekhalifahannya. Sadar fungsi kekhalifahan itu justru memotivasi manusia untuk mengelola dunia, mendorong terrealisasinya kehidupan yang lebih baik. Pasrah pada Tuhan bukan berarti seseorang duduk berpangku tangan, tak bergerak dan tak berikhtiar apa-apa lantaran menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Kepasrahan adalah berusaha dan berikhtiar tiada henti setiap mengalami kegagalan. Jika seseorang menempuh ikhtiar A, kemudian buntu, maka ia mencari jalan lain. Jika tetap buntu, ia tetap berikhtiar. Dengan upaya tiada henti tersebut, ia menemukan keindahan dan kemesraan dalam memasrahkan diri kepada Tuhan. Ikhtiar yang tiada henti seolah bermakna, ya Tuhan, Engkau menutup pintu A bagiku, aku pasrah padamu. Demikian juga Engkau menutup pintu B bagiku, aku pun pasrah dan aku tetap mencari jalan lain. Aku tak pernah berhenti mencari jalan lain hingga aku yakin menemukan jalan yang Engkau bukakan bagiku. Terbukti bahwa kepasrahan kepada Tuhan memunculkan motivasi dan semangat yang tinggi. Boleh jadi beberapa bentuk ritual diajarkan untuk membangun semangat dan motivasi yang tinggi. Bentuk penyerahan diri pada era nabi-nabi tentu berbeda-beda sesuai pengaturan Allah kepada masing-masing, atau katakanlah sesuai kebutuhan zaman masing-masing. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengklaim bahwa bentuk penyerahan diri yang paling ideal adalah melakukan 5 jenis perbuatan. Jika meneliti kelima jenis perbuatan tersebut, tampak jika klaim Nabi cukup beralasan. Demikian sedikit isi dari bab 1. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Simak terus agar tidak ketinggalan pembacaan buku-buku yang lain atau bab-bab yang lain daripada buku ini. Silakan disebarluaskan jika video ini memang bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan notifikasinya, nyalakan lonceng, dan juga like
Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa kembali. See you next time.